Footnote. Lagi ya. Ayo silakan Pak Dokter. Ya, baik, terima kasih. Ya, selamat ya untuk Kang Lukman ya. Dari sisi penulisan yang awal paling ini aja sih, sedikit ini kurang ke bawah aja sih. Ini kurang ke bawah, ini juga kurang ke bawah gitu ya. Ya nanti disesuaikan nih, karena ini kosong di sini kan. Saya nggak ada yang ngegarap di sini kosong nih. Ya kurang produktif nanti ya. Kemudian dari sisi daftar isi itu fontnya banyak beda tuh. Ya, bab 2, bab 3 itu fontnya beda tuh. Sampai bab 4 beda. Giliran bab 3-nya balik lagi ya. Bab 2, kemudian yang di F metode penelitian itu dia beda fontnya, perbaiki ya. Iyalah, masa fontnya beda-beda gitu kan, beda jenis. Kemudian dari sisi footnote-nya itu nanti dibuat rata kiri kanan ya, justified gitu. Jadi kiri kanan tuh sama rata tuh biar bagus. Kemudian di paragraf yang keempat nih halaman 1, pendidikan agama Islam, A-nya itu besar karena dia kan istilah khusus untuk PAI ya. Kemudian tadi typo sudah sebutkan gitu ya, sudah, nanti tinggal beberapa diperbaiki saja dari sisi penulisan. Kemudian penelitian nih, hasil penelitian, penelusuran hasil penelitian yang relevan ya. Kalau itu hanya besar juga tuh, bisa tuh ya. Kemudian kalau dari sisi pertanyaan sebenarnya sih 2 saja sebenarnya udah cukup gitu. Nanti khawatir pengembangannya malah nanti pengembangan itu jadikan rekomendasi saja sih. Jadi 2 saja kayaknya deh. Soalnya kalau strategi pengembangan nanti nambah lagi lumayan gitu kan. Jangankan CIPP-nya aja belum lancar gitu ya. Jadi saran saya sih ini aja sih, 2 saja ya. Jadi bagaimana strategi pengembangannya nanti aja lah gitu ya. Nanti dimasuk ke bab 5 rekomendasi saja gitu, karena itu di levelnya S2 sih. Daripada nanti malah ditanya ke penguji nanti ini pengembangannya mana nih gitu, malah nggak jelas nanti gitu kan, malah nggak tahu. Mendingan jadi 2. Pertama itu mendeskripsikan tentang pelaksanaan pembelajaran tahfidz Al-Qur'annya. Setelah itu tadi mengevaluasinya. Kita nggak bisa mengevaluasi itu pakai standar kita sendiri gitu kan, nggak bisa, harus ada teorinya. Nah, teorinya kan sebenarnya banyak. Sebenarnya tadi kalau pakai teori yang nomor 2 itu sebenarnya bisa juga gitu kan ya. Tapi kan pilihannya udahlah pakai teori CIPP aja. Bisa pakai teori of change. Itu kan bisa juga kan. Jadi skripsi itu memang seperti itu. Jadi skripsi itu melatih mahasiswa itu untuk menggunakan teori yang ada untuk dijadikan sebagai tool, alat analisis terhadap objek atau subjek penelitian. Nah, nanti kalau S2 itu mengembangkan dari tool itu. Ya, jadi ya tool yang ada itu kita pahami dulu. Oke, saya milih ini aja dulu gitu. Sama juga kuantitatif, ya milihnya hanya X-nya itu hanya 1 itu saja gitu kan ya, padahal X yang lain itu sebenarnya banyak gitu kan ya. Nah, itu nanti diperbaiki, terutama tadi dari sisi kontennya, yaitu saya mau mengevaluasi program tahfidz Al-Qur'an juz 30. Oke ya, berarti saya mulai dari konteksnya. Maka kita harus paham tuh konteks itu apa, ruang lingkup di pembelajaran tahfidz itu apa, inputnya apa, kemudian prosesnya itu apa, sampai kepada produknya apa. Produknya apa? Nanti hasilnya itu jadi sertifikat. Bukan. Produk itu sebenarnya ya agak sedikit nilai atau apa, tapi yang benar itu adalah ya mereka hafal. Jumlah hafalan mereka itu, mereka hafal nggak? Kalau hafal juz 30 misalnya lancar atau tidak? Gitu kan ya. Iya, jadi ya hasilnya bukan sertifikatnya gitu. Jadi hasilnya. Kalau prosesnya apa? Yang dianalisis dari prosesnya apa? Prosesnya itu ujian berkala. Bukan, kalau itu evaluasi. Kalau proses itu ya sudah, mulai dari masuknya. Misalnya ustadznya rajin atau enggak, on time atau tidak, santrinya on time atau tidak, dalam prosesnya. Makanya nanti ada wawancara dengan ininya. Tapi kan mau wawancara diri sendiri, masa bertanya pada diri sendiri? Oh enggak ya. Ada orang lain ya. Ya jangan sampai nanti bertanya ke diri sendiri, siapa anaman anak gitu kan. Kan bahaya gitu. Jadi CIPP itu nanti dipahami, baru nanti digunakan sebagai tool untuk menganalisis dari sisi evaluasinya gitu ya. Nanti penulisan yang referensi itu juga perlu diperbaiki, karena dia masih ada before afternya, itu perlu diperbaiki. Kemudian juga judulnya itu kan harusnya miring tuh ya, semuanya ikut pedoman ya, ikut pedoman, termasuk juga ininya nih, apa referensinya nih. Referensinya itu kayaknya ada yang sama tapi nggak pakai, kita di sini sementara masih pakai yang IBIT dengan logcheat dengan object itu ya. Nah, sebenarnya nanti ya mesti diganti sih sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa lah, ikut pedoman dulu saya, termasuk juga nanti penulisan dari awalnya.
ya, penulisan awalnya daftar isinya, nanti ada daftar tabelnya dan lain sebagainya. Ya, bahasa Arab misalnya dia miring rata kanan gitu ya, rata kanan tuh sehingga tulisannya itu bagus gitu ya. Nah, ini nih dari sisi ini prosesnya ini kan masih tuh proses konteks input ini kan dijelaskan, nanti dibaca lagi nih, termasuk juga di sini Samudra Biru 21 nih, apa nih 21 nih, halaman 40 ya. Nah, itu diperbaiki lagi ya, sehingga nanti diharapkan oh ini ada fotonya, lokasinya. Nanti tadi misinya nanti ditambahkan yang di bagian untuk nanti presentasinya ya. Jangan lupa dan kata sambung itu jangan pakai huruf kapital gitu ya. Nah, yang paling penting nanti karena kualitatif, jadi yang nomor 1 nanti di hasilnya bab 4 itu A-nya itu adalah proses pembelajaran itu sebenarnya udah proses. Jadi pembelajaran Al-Qur'an juz 30. Kayak gimana untuk prosesnya dari awal sampai akhir. Baru yang B-nya baru evaluasi pembelajarannya. Udah 2 itu aja, A dengan B aja itu. Ya, nanti kalau pengembangan nanti terakhir di rekomendasi aja gitu ya. Oke, siap ya. Terima kasih, selamat untuk Al-Ah Lukman. Hatur nuhun.